Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Arya Yuda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dilatasi dari materi transformasi geometri. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita mengenal apa itu dilatasi terlebih dahulu. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu objek geometri tanpa mengubah bentuknya. Dengan begitu, suatu objek dapat menghasilkan bayangan besar dan bayangan kecil. Contohnya yaitu ada proyektor, mikroskop, dan teleskop. Oh iya, dilatasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu dilatasi titik pada pusat 0,0 dan dilatasi titik pada pusat A, B. Rumus dari dilatasi titik pada pusat 0,0 yaitu X, Y dilatasi 0,0 K. K dikali X, K dikali Y. Yang kedua ada dilatasi titik pada pusat A, B. Rumusnya yaitu ada X, Y dilatasi A, B, K. K dikali X min A ditambah A, K dikali Y min B ditambah B. K di sini sebagai skala. Pada kali ini kita akan beralih pada contoh soal dilatasi. Ada contoh soal titik A 2,3 didilatasikan pada pusat titik 0,0 dengan faktor skala 2 yang menghasilkan H-aksen. Langsung aja kita cari. X-aksen sama dengan X dikali K. K sama dengan skalanya 2. X sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Y-aksen. Y-aksennya Y-nya 3, skalanya 2. Berarti Y dikali K. Y-nya 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya A-aksen adalah 4,6. Kira-kira begitu contoh soal dilatasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan konsep dilatasi. Saya akan menggunakan kamera yang merekam saya. Apabila saya mengezoom, maka objek tersebut akan berubah ukurannya tanpa mengubah bentuknya. Begitulah konsep dari dilatasi. Saya, Safira Ramadhani Pandri, akan menjelaskan apa itu translasi. Translasi adalah pergeseran posisi suatu objek tanpa mengubah ukuran, bentuk, atau orientasinya. Dalam matematika, translasi berarti memindahkan titik koordinat ke arah dan jarak tertentu di sepanjang garis lurus, yaitu horizontal, vertikal, atau diagonal. Rumus translasi bisa ditulis dengan P XY ditranslasikan menjadi P aksen X tambah A, Y tambah B. Selanjutnya, contoh soal akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk contoh soal translasi, diketahui bayangan garis 5x min 6y plus 30 sama dengan 0 oleh translasi T min 45 adalah seperti yang kita ketahui dari rumus translasi yaitu A, X, Y ditranslasikan oleh AB, A aksennya menjadi X plus A dan Y plus B. Kita ketahui di sini A, B-nya adalah min 45. Langsung saja, berarti X aksen sama dengan X plus A, dimana kita ketahui X aksen sama dengan X plus A-nya adalah min 4, dalam kurung min 4. Kemudian kita hanya ingin mencari nilai X-nya, berarti minus 4-nya pindah ke ruas sebelah kiri jadinya plus. X aksen plus 4 sama dengan X. Selanjutnya kita mau mencari Y aksennya. Y aksen sama dengan Y plus B. Y aksen sama dengan Y plus, di sini B-nya adalah 5. Sama seperti X, kita juga hanya ingin mencari nilai Y-nya, berarti 5 pindah ruas ke sebelah kiri menjadi negatif. Y aksen min 5 sama dengan Y. Setelah kita ketahui dua persamaan X dan Y ini, kemudian kita substitusikan ke dalam persamaan 5X min 6Y plus 30 sama dengan 0. 5, X-nya diketahui X aksen
plus 4 min 6, Y-nya sama dengan Y aksen min 5 ditambah 30 sama dengan 0. Kita kali ya, ke dalam 5 kali X aksen, 5X aksen ditambah 5 dikali 4 sama dengan 20, min 6 dikali Y aksen, min 6Y aksen, min 6 dikali min 5 plus 30 sama dengan 0. Kemudian kita urutkan variabelnya, 5X aksen min 6Y aksen ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 80 sama dengan 0. Jadi bayangan garis 5X min 6Y plus 30 ditranslasikan oleh min 4,5 adalah 5X min 6Y aksen plus 80 sama dengan 0. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang konsep translasi. Di sini ada teman saya Davi akan menjadi contoh. Davi, 2 langkah ke kanan. Berikut contoh dari translasi. Translasi tidak mengubah ukuran dan bentuknya, tetapi perpindahan tempat. Oke Lutfi, di sini saya mau bertanya tentang tanggapan kamu di video translasi yang dijelaskan kakak-kakaknya nih. Gimana sih tanggapan kamu? Tanggapan saya sih bagus ya, karena materinya kakak-kakak yang ngejelasinnya bagus, mudah dipahamin, kayak simple tapi padat gitu, singkat tapi padat, pengertiannya mudah dipahami juga, cara bicara kakak-kakak yang sekalian juga mudah dipahami buat saya yang susah gitu buat memahami sesuatu. Oke Lutfi, terima kasih ya atas waktunya. Balik video. Jadi gimana nih tanggapan kamu tentang video yang telah disampaikan? Videonya itu bagus banget, terus kayak lebih kelihatan rinci aja, terus kayak semuanya udah bagus dah, pokoknya perfect. Oke, terima kasih. Oke, baik, sekarang saya sedang bersama Ibu Nabila. Jadi gimana menurut pendapat Ibu setelah melihat video pembelajaran mengenai materi translasi dan dilatasi? Jadi saya sudah tonton videonya, menarik, kemudian yang memperagakannya juga yang menjelaskan sudah komunikatif, dapat dipahami materinya, kemudian apa yang dijelaskan juga terlihat sangat mudah. Ya kalau yang di depan ini kayak gini, kalau yang di sini gini. Masih Ibu. Baik, saya sekarang sedang bersama Pak Eko. Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang materi translasi dan dilatasi dari video yang telah Bapak tonton tadi? Oke, baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eko Setiabudi. Saya selaku salah satu guru matematika di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi saya saksikan bahwa video dari kelompokmu bersama tim bahwasannya materinya berkaitan dengan transformasi geometri, yaitu dilatasi dan translasi. Setelah saya amati tadi sudah cukup baik karena sudah menampilkan materi di awal, kemudian salah satu contoh soal sampai dengan penerapan juga dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan mungkin kamera yang kita tahu bahwa zaman saat ini nih tak lepas dari sebuah digital gitu ya. Nah, tapi yang perlu dikembangkan adalah proses pembuatannya, mohon menggunakan salah satu perangkat digital sehingga pembelajarannya tidak monoton menggunakan paper ataupun di papan tulis. Itu aja sih, supaya lebih baik lagi dan lebih menarik dilihat dari segi videonya. Itu saja mungkin masukannya, selebihnya insya Allah sudah cukup baik dan sudah keren sekali. Terima kasih atas partisipasinya saja. Baik, terima kasih Pak Eko. Kembali ke video. Oke, baik, sekarang saya lagi bersama Miss Wika. Jadi bagaimana Miss tanggapan Miss mengenai video tentang materi transformasi, translasi dan dilatasi yang telah kita buat? Menurut saya materi yang udah saya lihat tadi, materinya sudah sangat jelas, terstruktur dan sangat mudah dipahami untuk saya.